Puji nama Tuhan, Shalom jemaat Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya percaya semuanya pasti luar biasa karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Amin. Kalau seminggu yang lalu kita memperingati kenaikan Tuhan ke surga, bukan berarti Dia tinggalkan kita, tetapi ada satu pribadi yang Dia beri bagi kita. Dan hari ini kita memperingatinya kembali, yaitu turunnya Roh Kudus yang akan menuntun memimpin kita dari kebenaran kepada seluruh kebenaran. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, mari kita tundukkan hati di hadapan Tuhan. Kita mau bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini ya Tuhan, yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kami percaya dengan kerinduan yang sama dengan umat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Kami merindukan Engkau Tuhan. Dan kami sangat yakin Engkau hadir di rumah umat-Mu, karena Engkau tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kami serahkan ibadah kami hari ini dari awal sampai selesai. Roh Kudus, Engkau yang ambil alih, karena kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas ibadah kami ya Tuhan. Dan kami berikan segala kemuliaan, hormat, pengagungan itu hanya bagi Engkau. Terima kasih Bapa, kami siap tinggikan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Kita masih tetap dalam hadirat Tuhan. Kita naikkan pujian Roh-Mu yang kudus. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Mari jemaat Tuhan kita sama-sama katakan, Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, datang penuhiku, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis. Sekali lagi kita katakan, Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku, datang penuhiku,
yang manis datang ke atasku. Roh Kudus yang manis datang ke atasku, datang penuhiku, datang penuhiku. Amin, amin Tuhan. Datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, mari penuhi kami. Datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, mari sembah Dia. Haleluya. Angkat hatimu kepadanya, sembah Dia. Engkau hadir Tuhan. Roh Kudus penuhi kami, Roh Kudus urapi kami dengan kuasa-Mu. Ya ralamaya sik, ya ralamaya shandaralamaya. Haleluya, haleluya. Ya ralamaya shandaralamaya sik, ya ralamaya sik, ya Engkau luar biasa Roh Kudus, menghampiri kami, menuntun kami, menjamah kami. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ya ralamaya sik, ya ralamaya sik, ya ralamaya shandaralamaya sik, ya ralamaya shandaralamaya sik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk kekuatan-Mu bagi kami. Ya ralamaya sik, ya ralamaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari sebentar kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita sama-sama terima kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kita pada hari ini. Sebelumnya kita naikkan pujian yang mengatakan, Roh-Mu yang hidup penuhiku mengalir dalamku. Terima kasih Bapa.
penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Rohmu yang hidup, Rohmu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu. Ku buka hati, ku buka hati, amin, untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu, di altarmu, di altarmu menyembahmu, di altarmu Tuhan, di altarmu menyembahmu. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan.
Saya percaya kita semua ada di dalam lingkupan kasih Bapa Surgawi. Walaupun mungkin saat ini kita tidak sedang berada dalam satu tempat, dan pasti kita ada di rumah masing-masing. Tetapi saya percaya kuasa Tuhan tidak terbatas dan tidak bisa dibatasi oleh apapun dan siapapun. Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Kepada Engkau ya Allah Tuhan kami menaikkan syukur dan terima kasih atas perkenanan-Mu kepada kami. Sampai hari ini kami boleh menikmati segala kebaikan-kebaikan-Mu. Saat ini kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu, memberkati, mengurapi kami semua, umat jemaat-Mu yang sedang ada di rumah. Dan kiranya Roh-Mu menjamah, mengurapi kami, memberikan kepada kami pengertian kebenaran firman-Mu. Terpuji nama-Mu, ini doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, hari ini gereja Tuhan merayakan hari raya Pentakosta atau hari ke-50. Pentakosta itu hari yang ke-50 setelah Paskah. Bagi bangsa Israel, Pentakosta menjadi hari raya yang penuh sukacita. Oleh karena mereka telah menikmati berkat panen gandum, dan mereka ungkapkan dengan rasa syukur kepada Allah, dengan rasa hormat yang tak terhingga kepada Tuhan. Nah, saudaraku kekasih Tuhan, sepertinya dalam perayaan ini orang-orang Yahudi sedang berkumpul di Yerusalem, dan tepatnya pada hari Pentakosta, hari ke-50, hari setelah 50 dari Paskah kebangkitan Yesus Kristus. Nah, saudaraku, rupanya momentum itu dipakai oleh Allah untuk mendeklarasikan lahirnya gereja Tuhan dengan mencurahkan Roh Kudus atasnya. Kekasih Tuhan, pada hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan saat itu, sekali lagi saat itu disertai dengan desau angin dan lidah-lidah seperti nyala api. Desau angin dan lidah-lidah seperti nyala api tentu menjadi satu peristiwa yang menarik perhatian banyak orang yang sedang berkumpul di Yerusalem, yang sedang merayakan hari raya yang penuh dengan kebahagiaan sukacita itu. Alkitab berkata mereka mendengar dan melihat ada desau angin, ada lidah-lidah api didengar dan dilihat. Nah, kita melihat di sini saudaraku, ada dua jendela bagi jiwa, yaitu jendela informasi, yaitu pendengaran dan penglihatan. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa ini penggenapan apa yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yoel sedang digenapi. Dan apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis di dalam Injil Matius pasal 3 ayat 11. Yohanes berkata bahwa membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Nah, dia yang akan datang itu akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan membaptis kamu dengan api. Paling tidak kita melihat bahwa apa yang dinubuatkan tentang Roh Kudus yang dijanjikan oleh Allah itu sedang dan sudah digenapi pada saat itu. Nah, saudaraku, bagi kita orang Kristen memaknai Pentakosta sebagai pentabisan gereja atau lahirnya gereja Tuhan, pemberian Roh Kudus tentu dalam rangka penginjilan. Sekali lagi, pemberian Roh Kudus tentu dalam satu tujuan, itu penginjilan. Di dalam Kisah Rasul pasal pertama ayat 8 dikatakan kamu akan menjadi saksiku
di Yerusalem, di Yudea, di Samaria. Kapan itu boleh menjadi saksi? Ketika Roh Kudus dicurahkan. Dan di dalam Matius pasal 28 kalau kita membaca di sana, kembali diingatkan bahwa untuk kita pergi menjadi alat di tangan Tuhan, menyampaikan kabar baik, pada intinya Roh Kudus dicurahkan untuk menjadikan semua bangsa menjadi murid Yesus. Jadi menjadikan semua bangsa menjadi murid Yesus untuk pada akhirnya menjadi saksi bagi Kristus. Nah, saudaraku, menjadi murid Yesus, menjadi murid itu tidak terjadi secara tiba-tiba atau secara instan. Tetapi menjadi murid itu sebuah proses yang panjang, butuh pengorbanan, butuh waktu, bahkan segala hal bisa dikorbankan. Waktu kita melihat, bahkan kita pernah mengalami menjalani itu. Kita belajar membaca tidak langsung bisa membaca. Kita diajari huruf demi huruf. Lalu mulai kita mengejanya, menyambungkan dua huruf, lalu menjadi satu suku kata, lalu kita dapat membaca menjadi satu kalimat. Bahkan kalau kita membaca pada waktu itu belajar membaca, kita tidak terlalu memahami arti apa yang kita baca. Misalkan kita membaca ini Ibu Budi tanpa pengertian. Tapi kalau sekarang kita membacakan, kita memiliki pengertian, menunjukkan bahwa ini ibunya Budi. Hal ini menunjukkan bahwa proses menjadi murid itu membutuhkan waktu. Sama halnya juga dengan berhitung. Tidak bisa kita langsung bisa berhitung 1 sampai 1000. Paling tidak 1 sampai 10. Lalu dilanjutkan lagi sampai 20. Lalu kita diajari berjumlah, menjumlah. 1 tambah 1 bisa 2. Sudah bisa 2 tambah 2, sudah bisa jawab 4. Tapi misalkan kita kasih yang lebih rumit, 1 tambah 1 tambah 5 kurang 3. Belum tentu mereka bisa menjawabnya. Artinya ada proses menjadi murid Kristus pun itu butuh proses menjadi murid Kristus, tidak terjadi secara tiba-tiba instan. Jadi pemberian roh kepada gereja Tuhan itu bukan sebuah gagah-gagahan atau supaya gereja menikmati karunia Roh Kudus yang diberikan. Tetapi Roh Kudus diberikan oleh Tuhan untuk memperlengkapi gerejanya sehingga gereja bertumbuh menjadi dewasa. Ingat, kita tidak bisa hidup tanpa Roh Kudus. Roh Kudus menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13, Yesus sendiri mengatakan itu, bahwa Roh itu akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Dan kalau kebenaran itu hadir dalam hidup kita, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Dan itu tidak terjadi secara mendadak, lewat proses pembaharuan pikiran dengan pembelajaran yang terus-menerus berkelanjutan. Nah, saudaraku, hari ini kita harus memahami, mengerti dengan benar bahwa Roh Kudus ada diberikan dalam rangka untuk memperbaharui hidup kita sehingga kita benar-benar memiliki hidup yang diubahkan seperti yang dikehendaki oleh Allah bagi kita sekalian. Saudaraku kekasih Tuhan, bertalian dengan hal itu yaitu pencurahan Roh Kudus, Allah memberikan karunia-karunia roh. Intinya karunia-karunia roh itu hadir di dalam hidup kita, dalam gereja Tuhan, supaya kita bertumbuh menjadi dewasa, yaitu diubahkan menjadi seperti Dia dan menjadi saksi Kristus. Nah, saudaraku,
Jadi karunia-karunia itu ada untuk mengubah kita menjadi manusia-manusia Allah. Supaya kita boleh menjadi saksi bagi banyak orang dimanapun kita berada dan kita ditempatkan oleh Tuhan. Nah, di dalam Alkitab 1 Korintus pasal 12 disebutkan ada karunia-karunia Roh Kudus yang didemonstrasikan, yang sudah didemonstrasikan di dalam Kisah Para Rasul. Waktu Roh Kudus dicurahkan pada Pentakosta, lalu murid-muridnya penuh dengan roh. Ada yang berbahasa roh. Lalu kita juga melihat di pasal yang lain, di ayat yang lain, bagaimana murid-murid Yesus, rasul-rasul mulai mengadakan tanda-tanda ajaib, menyembuhkan orang sakit, mereka yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Dan masih banyak lagi yang dikerjakan ketika Roh Kudus turun atas mereka. Intinya bahwa karunia-karunia Roh Kudus yang dituliskan, disampaikan di sini, dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Paulus ini rasul yang paling banyak menulis surat. Tetapi dia bicara karunia roh hanya ada pada beberapa pasal, pasal 12 secara khusus membahas mengenai karunia roh. Tetapi semua ini ada maksud yang bertalian dengan keadaan jemaat Korintus yang perlu untuk didewasakan. Jemaat yang perlu untuk mendapatkan siraman supaya menjadi jemaat yang bertumbuh, jemaat yang dewasa. Disebutkan di dalam 1 Korintus pasal 12 ada 9 karunia disebutkan di sana. Di pasal 12 1 Korintus ayat yang ke-7 dikatakan begini, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Nah saudaraku, jelas disebutkan di sana, Roh Kudus memberikan karunia-karunianya kepada gerejanya untuk gereja bertumbuh, gereja saling membangun, gereja dikuatkan dan didewasakan. Tetapi dari 9 karunia yang disebutkan di atas, tidak semua karunia yang bertalian langsung. Semua bertalian, tapi yang lain bertalian langsung dengan membangun jemaat. Hanya ada beberapa karunia yang secara langsung berhubungan dengan membangun jemaat. Yaitu karunia-karunia yang bertalian dengan membaharui pikiran kita dan bagaimana memecahkan masalah-masalah yang terjadi dalam hidup jemaat setiap hari. Nah saudaraku kekasih Tuhan, sedangkan karunia-karunia yang lain yang tidak secara langsung berhubungan dengan pendewasaan rohani, itu pun karunia roh yang diberikan kepada gerejanya. Misalkan karunia seperti karunia iman. Lalu orang berkata kepada gunung tercampaklah dan pindah ke laut. Lalu gunung pun tercampak dan pindah ke laut. Orang pasti akan tercengang. Orang pasti akan kagum melihat keajaiban. Tetapi kan kita tidak pernah tahu kira-kira orang yang mendengarkan melihat itu, bagaimana kelanjutan batinnya setelah itu. Implikasinya dalam hidup
kita, itu perlu kita melihatnya. Orang akan terkagum dengan karunia mujizat orang disembuhkan, lalu pasti orang pun akan terkagum. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan masih banyak lagi karunia-karunia yang lain. Tetapi pada intinya bahwa yang mendewasakan kita adalah firman Allah. Yang membuat kita bertumbuh adalah kebenaran firman Allah. Di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga disebutkan di sana bahwa kepada Timotius Paulus berkata bahwa engkau dari kecil sudah mendengarkan, engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Lalu dikatakan begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Untuk apa? Mengajar. Untuk apa? Menyatakan kesalahan. Untuk apa? Memperbaiki kelakuan. Dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Jadi yang dapat mendewasakan, yang mengubah kita, selain firman juga ada peristiwa-peristiwa hidup kita. Roma pasal 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala situasi, dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, ada beberapa karunia yang bertalian langsung atau berhubungan langsung dengan perubahan, pembaharuan hati kita, pembaharuan hidup kita, yaitu karunia berkata-kata dengan hikmat dan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. 1 Korintus 12 ayat 8 berkata seperti begini. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Jadi saudaraku, karunia yang lain pun itu berperan. Tetapi dua karunia ini secara langsung berhubungan dengan pendewasaan dan perubahan karakter manusia yang percaya kepada Tuhan. Nah, yang pertama, karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kekasih Tuhan, pengetahuan di sini bukan sekedar pengetahuan umum, tahu tentang misalkan pengetahuan tentang alam, pengetahuan tentang cuaca, pengetahuan tentang tanaman, dan segala macam pengetahuan yang ada di dalam dunia ini. Tetapi pengetahuan yang dimaksudkan di sini adalah pengetahuan yang bertalian dengan pemahaman akan firman Allah. Pengetahuan yang bertalian dengan pengertian akan firman Allah. Ingat Roma pasal 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman. Iman timbul dari pengetahuan akan kebenaran firman Allah. Karena iman yang benar adalah iman yang dilandaskan. Iman yang murni adalah iman yang berlandaskan pada firman dan kebenaran Allah. Saudaraku, di dalam Yohanes pasal 8, kalau kita membaca di sana, dikatakan bahwa ketika kita mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu yang akan memerdekakan kita semua. Dikatakan begini, Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi yang dapat kita pahami bahwa kebenaran itu yang membuat kita memiliki iman. Kebenaran itu juga yang membuat kita dimerdekakan
Kebenaran itu yang membuat kita benar-benar mengalami pembaharuan di dalam pikiran kita. Akal budi kita dibaharui, mengalami transformasi, mengalami perubahan paradigma atau cara pandang. Kebenaranlah yang memerdekakan kita. Jadi karunia pengetahuan ini bertalian dengan pemahaman dan pengertian akan firman Allah. Kekasih Tuhan, jika hidup kita benar-benar diubahkan, disitulah kemerdekaan sejati kita alami. Sekali lagi, ketika kita benar-benar diubahkan oleh kebenaran firman-Nya, disitulah kemerdekaan sejati kita alami dalam hidup ini. Ketika kita dimerdekakan, saudaraku, ketika kita diubahkan, cara berpikir kita, paradigma kita diubahkan oleh Tuhan, kita benar-benar merdeka. Kita akan bisa selesai dengan diri sendiri. Dan kita tidak lagi punya banyak tuntutan dalam hidup ini. Dalam arti banyak orang yang belum selesai dengan dirinya. Mengukur segala sesuatu dengan benda, dengan posisi. Jadi maksudnya begini. Kita mulai mencoba untuk membangun pemahaman bahwa kalau saya punya ini pasti saya bahagia. Kalau saya dalam posisi ini pasti saya dihormati. Kalau saya memiliki ini pasti saya merasa senang. Saudaraku kekasih Tuhan, ketika kita tidak merdeka, ketika kita tidak selesai dengan diri sendiri, banyak tuntutan, harus begini dan begitu, ini membuat kita gampang untuk kecewa. Ini membuat kita gampang untuk terluka. Ini yang membuat kita yang gampang dan selalu menyalahkan orang lain, situasi maupun keadaan. Kekasih Tuhan, kalau kita benar-benar dimerdekakan oleh kebenaran, batin kita diubahkan, hati kita dibaharui, maka kemauan hati kita hanya satu. Bagaimana dengan hidupku ini, baik perkataanku, tutur kataku, tindakanku, perilakuku, bahkan apa yang aku pikirkan. Apakah Bapakku di surga disenangkan dan disukakan karena semua itu? Dan saya percaya disitulah kita memiliki yang namanya pikiran perasaan Kristus. Kita perkarakan segala sesuatu dalam hidup ini. Apakah itu perkataan kita? Perkataan yang tentu tidak melukai orang lain. Perilaku kita, tindakan kita yang juga tidak merugikan orang lain. Bahkan apa yang kita pikirkan pun selaras hanya dengan kebenaran firman Tuhan. Dan semua itu bisa terjadi, saudaraku, hanya lewat pengetahuan, pengertian, dan pemahaman akan kebenaran itu sendiri. Kebenaran yang murni, yang memerdekakan, yang membuat kita benar-benar merdeka karena firman itu mengubah kehidupan kita. Jadi karunia itu diberikan supaya kita benar-benar mengalami pembaharuan dalam pikiran, hidup kita diubahkan, batin kita dibaharui, dan kita benar-benar mengalami kemerdekaan yang sejati. Yang kedua, karunia berkata-kata dengan hikmat. Saudaraku kekasih Tuhan, persoalan manusia hari ini itu begitu kompleks. Termasuk kita orang-orang percaya. Hampir semua kita menghadapi hidup yang begitu menyita banyak tenaga, banyak waktu, banyak pikiran, bahkan hal-hal yang lainnya juga. Seperti yang terjadi hari-hari ini. Saya percaya
setiap kita tak henti-hentinya berdoa. Tak berkeputusan kita memohon kepada Allah, kepada Tuhan kita untuk melalukan pandemi ini. Tetapi yang terjadi seakan-akan doa kita tidak dijawab dan tidak dikabulkan. Bahkan kita merasa seolah-olah ada dalam ketidakpastian yang tak bertepi dan tak ada ujungnya. Dan kita sudah mendengar akan ada langkah-langkah selanjutnya setelah pemberlakuan PSBB ini, saudaraku. Akan ada new normal. Luar biasa situasi keadaan yang ada di hadapan kita. Kita kembali mungkin beraktivitas, tapi dengan sebuah kehidupan yang baru. Tidak lagi seperti sebelum masa-masa pandemi. Dalam sebuah perenungan saudara, saya melihat kondisi sekarang. Tiap pagi hari kita melihat hiruk pikuknya orang-orang, khususnya anak-anak sekolah. Pagi-pagi mereka sudah berangkat ke sekolah dan sampai di sekolah mereka ketemu teman bercengkerama. Biasanya kalau anak-anak yang masih kecil mereka kejar-kejaran. Kadang-kadang tasnya pun sudah lupa untuk diletakkan dulu di meja. Dan ketika mereka kejar-kejaran, terjadi sedikit insiden. Ada yang jatuh, apakah didorong oleh temannya atau karena kesandung, lalu lutut mungkin mengalami sedikit luka. Dan mungkin ada yang menangis. Situasi itu saudaraku seolah-olah hilang. Kondisi yang mereka alami, bahkan bukan hanya anak-anak kita saja. Mereka yang mungkin biasa meluangkan waktu di waktu senggang sedang bercengkrama, mungkin di satu tempat yang ramai sambil minum kopi. Karena kondisi ini mereka tidak bisa lagi kumpul. Yang mungkin lebih mengenaskan saudara kekasih Tuhan, tempat yang mereka kunjungi menjadi sepi. Ada banyak hal yang sedang tergoncang. Ada banyak hal yang sedang mengalami perubahan, pergeseran. Bahkan biasanya kita berkumpul bersama-sama beribadah, menyanyi, memuji Tuhan, menyenangkan hati Allah. Kita bersalaman satu dengan yang lain, saling menyapa. Kita bertemu secara fisik. Tapi keadaan kondisi memaksa untuk kita mengalami situasi itu. Saudaraku kekasih Tuhan, di dalam situasi yang seperti ini tidak ada cara lain selain kita datang dan berlari kepada Allah. Kepada Allah Tuhan kita, gunung batu yang teguh, tempat pengungsian dikala kita sedang ada dalam kesesakan. Kita butuh Tuhan. Kita butuh Dia karena kita tidak punya kesanggupan melewati hari-hari hidup ini yang begitu berat. Tuhan dengan rohnya diberikannya kepada kita hikmatnya untuk kita dapat memecahkan persoalan-persoalan dalam hidup ini. Tidak saja jalan keluar dari masalah, tetapi satu kekuatan, satu kesanggupan untuk kita melewati kesulitan-kesulitan hidup ini. Dan kita dapat mengerti makna dari setiap peristiwa-peristiwa yang kita alami hari ini. Saudaraku kekasih Tuhan, di tengah-tengah kesulitan ini, orang percaya harus memahami bahwa situasi sulit pun Tuhan bisa izinkan terjadi. Amin. Dan Tuhan bisa pakai untuk tujuan dan maksudnya yang mulia bagi kita. Saudaraku, sepertinya situasinya baik hari ini
Mungkin juga ke depannya, kita tidak tahu. Bisa saja akan semakin membaik. Dan bisa saja situasi akan semakin sulit. Dan kita tidak pernah tahu seperti apa. Untuk itu kekasih Tuhan. Untuk itu dibutuhkan roh hikmat dari Allah. Atau karunia hikmatnya untuk kita dapat memecahkan persoalan-persoalan dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya kita mampu berkata dan mengerti bahwa di dalam setiap peristiwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita harus dapat menangkap pesan, kita harus dapat memahami, mengerti bahwa setiap peristiwa sekecil apapun ada Allah yang merancang hidup orang-orang yang mengasihi Dia. Rancangan Allah Roma 8 ayat 28 sampai 29 yaitu untuk menjadikan kita serupa dengan gambaran anaknya. Jadi situasi sulit pun Allah bisa mengubahnya menjadi kebaikan bagi setiap mereka yang percaya dan yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kekasih Tuhan, apapun kondisimu hari ini, saya tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Yang saya dapat pastikan adalah saudara dan saya butuh hikmat Tuhan. Dan karunia itu pun sebenarnya ada pada kita. Asalkan satu hal saja, yaitu mari kita mengaktifkan Roh Kudus yang sudah termaterai dalam hati kita. Karena kalau kita tidak mengaktifkan, kita membiarkan Roh Kudus itu diam, secara tidak langsung kita sedang memadamkan roh dan tidak memberi kesempatan bagi Allah untuk bekerja berkarya dalam hidup kita semua. Kita berdoa bukan sekedar supaya masalah kita selesai, tetapi lewat peristiwa yang kita alami, ada maksud apa di balik semua itu? Allah menghendaki apa dalam hidup kita, hidup saudara dan hidup saya, hidup kita semua. Mari aktifkan Roh Kudus dalam hidup kita orang percaya. Ingat, ini bukan lagi Allah yang mengerjakannya, tetapi kita. Benar Allah itu maha kuasa tak terbatas. Benar Allah sanggup untuk melakukan segala perkara. Tetapi Allah yang besar, Allah yang benar adalah Allah yang tidak bertindak di luar tatanannya. Allah telah berikan kepada kita semua Roh Kudus-Nya. Tinggal kita harus memiliki respon yang benar. Keselamatan anugerah Allah, pembenaran pun dikerjakan olehnya. Dan Dia mau supaya kita semua benar-benar hidup dalam kebenaran. Untuk itulah Roh Kudus dicurahkan, untuk itulah Roh Kudus diberikan kepada kita, yaitu menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran, dan kebenaran itu mengubah kita, memerdekakan kita sekalian. Dibutuhkanlah respon kita semua. Akhirnya saudaraku, mari aktifkan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Dengan kita memiliki kemauan mencintai Tuhan secara benar. Miliki kemauan untuk mencintai Tuhan dengan benar. Lalu miliki kerinduan dan haus akan Tuhan. Lalu mari berikan waktu kita bersama dengan Tuhan setiap hari. Dan teruslah belajar firman. Buka hati. Jangan kita merasa sudah tahu. Jangan merasa kita sudah cukup. Dan kita sudah puas. Terus izinkan Tuhan bekerja. Roh Kudus sudah dicurahkan.
Kitalah yang membangkitkan keinginan untuk terus bertumbuh, bukan orang lain. Orang lain hanyalah fasilitator. Orang lain hanyalah sahabat teman yang memberikan dukungan dan topangan. Tetapi kitalah yang membangkitkan kemauan, keinginan, hasrat di dalam batin kita untuk kita hidup seperti yang Tuhan berikan. Roh Kudus sudah dicurahkan atas kita. Dan saudara dan saya, setiap kita yang percaya kepada Yesus, sebenarnya kita sudah memiliki Roh Kudus. Tinggal bagaimana kita meresponi akan hal itu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat merayakan Hari Raya Pentakosta. Biarlah Roh menjamah kita sekalian, memimpin kita, memberikan kita kekuatan, kesanggupan melewati setiap peristiwa ini. Dan kita berkata bahwa Allah ada bersama dengan kita sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Bapa kami menaikkan syukur dan terima kasih untuk segala berkat kebaikan Tuhan bagi kami. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu yang Engkau sudah janjikan dan sudah digenapi. Roh Kudus-Mu ada di dalam hidup kami gereja Tuhan. Ada dalam kehidupan kami secara pribadi. Kiranya roh itu benar-benar hidup. Roh itu benar-benar memimpin, membimbing langkah-langkah kami. Yang kami tahu, kami sadar bahwa kami tidak bisa hidup tanpa-Mu. Kami butuh Tuhan, kami butuh Roh-Mu. Urapi kami, jamah hati kami dengan kuat kuasa Roh-Mu, sehingga kami benar-benar memiliki hikmat, memecahkan setiap persoalan dan berkata, Allah ada dalam segala situasi. Dan Allah adalah Allah yang perancang, yang tidak pernah gagal. Memberkati seluruh umat-Mu, jemaat-Mu. Berkati dalam setiap rumah tangga keluarga. Berkati pekerjaan mereka. Jamah sembuhkan yang sakit. Berikan kekuatan bagi yang lemah. Berikan kepastian pengharapan yang mulai putus asa. Kami berdoa membawa bangsa ini kepadamu. Berkati bangsa ini. Mulai pemimpin kami tertinggi, Bapak Presiden, Wakil Presiden dan para jajaran menteri. Semua kepala-kepala daerah yang ada di tingkat 1 gubernur, yang ada di tingkat 2 bupati dan wali kota, camat, RT RW, sampai ke pelosok-pelosok. Kami berdoa kiranya ada hikmat Allah, khususnya dalam menghadapi situasi kondisi dunia yang ada hari ini. Kiranya ada hikmat Allah dalam hidup mereka. Tuhan juga memberkati untuk saudara-saudara kami, para dokter, para medis yang sedang berjuang untuk melakukan tugas ini. Kiranya Engkau memberkati, menyertai mereka. Saudara-saudara kami juga yang sakit, Tuhan juga menyembuhkannya. Berkati juga untuk aparat keamanan, kepolisian TNI. Kiranya berkat Tuhan ada pada mereka. Berkati kota ini, berkati dengan damai sejahtera ya Tuhan. Terpuji nama-Mu, ini doa kami. Kepadamu kami mohonkan kiranya berkat dari Allah Bapa dan kasih karunia dari cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan menyertai kami hari ini, dan Roh Kudus akan menuntun menyertai kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita hari ini. Tapi sebelum kita menutup ibadah kita naikkan satu pujian yang mengatakan Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan kita semua. Sementara itu kita berikan persembahan kita bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama bersorak dan bersuka cita bagi Dia. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan di
sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sekali lagi, amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya, amin. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilih. Katakan ini harinya Tuhan, amin. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah sudah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Katakan, hei, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyataku. Hari ini harinya Tuhan, hari inilah harinya Tuhan, amin. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa dipatahkan, belenggu dosa telah sudah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia, sama-sama katakan, hei, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Yes, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Sekali lagi, nyata kuasanya, nyata kuasanya, amin. Haleluya, semua diberkati oleh Tuhan, amin. Sampai jumpa di ibadah kita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.